Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang kembali di channel YouTube Novi Chandra. Kali ini kita akan sama-sama buat roti manis. Ini enak banget, lembut, cara buatnya gampang, tanpa mixer, tanpa ulen. Hasilnya menul dan gede banget, padahal pakainya cuma 250 gram tepung terigu. Penasaran gimana cara buatnya? Yuk tonton terus videonya sampai selesai. Pertama-tama aku siapkan susu cair, ini 140 gram. Ini aku pakai merek ini ya, bebas boleh diganti dengan merek lain. Masukkan juga 3 sendok makan gula pasir, boleh ditambah apabila suka manis. Kemudian ini diaduk. Di sini aku pakai centong nasi ya, boleh menggunakan spatula juga. Tambahkan ragi instan sebanyak 3-4 gram. Ini kalau nggak mau pakai takaran boleh pakai 1 sendok makan. Kemudian diaduk sampai raginya tercampur. Sudah tercampur, masukkan 1 butir telur, ini ukuran sedang, suhu ruang. Kemudian ini didiamkan selama 7-10 menit. Nah, ini sudah tercampur ya. Ini aku diamkan dulu selama 7-10 menit. Setelah didiamkan kurang lebih 10 menit, raginya sudah aktif. Tandanya berbuih seperti ini ya. Kemudian masukkan vanili cair atau bisa menggunakan vanili bubuk 1/4 sendok teh. Diaduk. Kemudian masukkan tepung terigu sebanyak 250 gram. Untuk tepung terigu yang digunakan ini protein tinggi. Memang kalau roti recommended banget pakai tepung terigu protein tinggi. Untuk mereknya bebas. Ini aku pakai merek Cakra ya. Kemudian ini diaduk sampai tercampur. Mohon maaf videonya rada panjang karena di sini aku nggak skip sama sekali supaya bisa dilihat kalau adonannya itu benar-benar hanya diaduk saja tanpa menggunakan mixer dan tanpa diulen. Setelah tercampur rata, masukkan 1/4 sendok teh garam atau secukupnya ya. Kemudian aduk kembali. Setelah tercampur, tambahkan butter cair sebanyak 2 sendok makan. Untuk penggunaan butter di sini wajib nggak wajib ya, tapi kalau pakai butter, insya Allah rasanya akan jauh lebih enak dan jauh lebih wangi. Untuk tekstur adonannya memang seperti ini ya, sedikit lengket tapi nggak apa-apa. Kalau adonannya keras dan kaku, biasanya ragi akan sulit mengembang sempurna. Apalagi kalau terlalu banyak tepung, nanti rotinya bisa padat dan keras. Untuk resep lengkap silahkan cek deskripsi video, sudah disematkan di sana ya. Di sini bener-bener ya, aku nggak pakai mixer ataupun nggak pakai ulen tangan juga. Insya Allah teman-teman kalau ikutin tipsnya pasti berhasil, dan ikutin cara ini insya Allah berhasil. Sambil menonton jangan lupa dong untuk like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube aku. Jangan lupa nyalain juga notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Nah, ini sudah mau selesai ya. Ini aku sisir-sisir bagian samping karena agak susah.
Kemudian setelah ini didiamkan selama 1 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat. Jadi jangan jadikan patokan 1 jamnya ya. Pokoknya sering-sering dilihat aja, kalau misalkan udah mengembang 2 kali lipat, boleh untuk dibentuk. Ini sudah selesai. Kemudian ini aku tutup menggunakan plastik hitam, atau kalau pakai wrap juga bisa, atau pakai serbet juga nggak apa-apa. Yang penting pastikan dalam keadaan bersih. Ini aku simpan selama 1 jam di suhu ruang. Total penyimpanan ini 55 menit ya teman-teman. Sebelum dibuka, ini aku akan oles dulu loyangnya menggunakan sisa butter yang tadi. Untuk loyang yang aku gunakan, ini aku gunakan loyang roti 20 kali 10 cm. Nah, kalau loyang roti beda ya dengan loyang brownies, dia tuh lebih tinggi. Tapi boleh gunakan loyang apa aja yang ada di rumah. Nah, teman-teman, setelah didiamkan ini nambah 2 kali lipat ya. Dan ketika ditarik seperti ini dia muncul serat. Itu tandanya raginya sudah aktif dan siap untuk dibentuk. Seratnya juga bagus ya. Ini total tadi tuh 55 menit aku diamkan. Kemudian ini aku siapkan loyang besar karena aku nggak pakai silpet, nggak punya teman-teman. Jadi aku pakai loyang ini aja. Aku olesi dengan butter juga untuk di bagian loyang besarnya. Ini untuk alasnya ya, untuk membentuk adonannya nanti. Bentuknya bebas teman-teman, boleh menggunakan bentuk atau sesuai selera ya, mau dibentuk seperti apa. Jangan lupa tangan juga beri butter supaya nggak lengket. Kalau di tangannya dikasih butter, insya Allah adonannya nggak lengket kok teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau misalkan pertama megang adonannya lengket. Kemudian tekan-tekan seperti ini supaya udaranya keluar dari adonan, supaya nanti seratnya bagus. Resep ini bisa juga teman-teman buat untuk roti manis ya, tapi kali ini aku buat roti sobek yang tanpa rasa, biar nanti dicocol pakai kopi gitu niatnya. Nah teman-teman, ini sudah siap, udaranya sudah keluar. Kemudian ini aku bagi 3. Kemudian setelah ini aku ratakan dan aku rapihkan dulu, kemudian aku gulung. Untuk bentuknya kembali lagi ya, bebas, sesuaikan dengan selera, atau mau langsung diuleni atau kok diuleni sih. Maksudnya mau langsung dirondik juga boleh, tapi aku gulung seperti ini. Yang penting pastikan tidak ada udara yang masih terperangkap dalam adonan. Ini udah selesai, aku masukkan ke dalam loyang. Nah, untuk yang satunya ini aku liatin lagi ya. Ini juga nggak pakai rolling pin. Kemudian ini aku gulung-gulung seperti ini. Dan digulung lagi sekali lagi. Seperti itu sampai selesai. Nah, ini kemudian aku diamkan selama 20 menit atau sampai mengembang. Untuk didiamkannya, tutup kembali menggunakan plastik hitam tadi, atau mau pakai serbet juga boleh, di suhu ruang 20 menit ya. Total 20 menit pas teman-teman. Ini sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian ini aku berikan susu cair di bagian atasnya, supaya nanti setelah dipanggang tekstur bagian atas tetap lembut dan gak kering-kering banget ya. Setelah ini dipanggang di oven dengan suhu 170 derajat, api atas bawah di rak paling bawah selama 30 menit, dan di 5 menit terakhir pindahkan ke rak paling tengah ya. Ini dia sudah matang. Jangan lupa untuk hentak-hentakan terlebih dahulu sebelum dikeluarkan dari loyang. Lihat hasilnya gede banget ya, gembul, gemoy. Padahal cuman pakai tepung seperapat atau 250 gram aja. Cantik banget teman-teman, dan ini suhunya juga pas ya, 170 derajat di api atas bawah.
Kalau teman-teman pakai oven tangkring, boleh di api kecil sampai matang, dan untuk tutupnya atasnya itu dibuka ya. Kemudian ini aku olesi dengan butter bagian atasnya supaya shiny. Ini dia teman-teman, roti manis yang gemes dan gemoy banget. Ingat, untuk resep silahkan cek deskripsi ya, sudah disematkan di sana. Nah, ini untuk tekstur bagian bawahnya, dia garing tapi dia nggak berkulit ya, masih lembab, dan insya Allah ini moist banget. Ini aku perlihatkan dulu untuk tekstur bagian dalamnya. Wow, seratnya cantik banget ya. Dan bener deh, resep ini tuh hasilnya rotinya tuh selembut kapas. Teman-teman kalau mau pakai isian boleh banget pakai coklat atau DCC, coklat selai atau DCC atau keju, itu tuh udah mantep. Aku suka banget bikin ini dulu, cuman akhir-akhir ini jarang dan sekarang baru keingetan lagi. Karena kemarin tiba-tiba lewat toko roti, anak-anak pengen roti tawar. Jadi aku daripada beli, mendingan bikin di rumah, bisa dapat banyak dan lebih sehat karena bikin sendiri. Tuh teman-teman, aku tambahkan selai di bagian atasnya. Ini kalau disobek, ini kelihatan dan kerasa banget ya, lembab dan lembut. Aku coba dulu ya, bismillah. Enak banget teman-teman. Beneran deh, recommended di recook di rumah ya. Kalau di recook boleh di tag Instagram aku di @novichandra. Itu dia teman-teman resep roti manis kali ini. Silakan di recook di rumah. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat, menghibur, dan menginspirasi teman-teman. Ketemu lagi dengan aku di videoku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.